Di awal film diperlihatkanlah sebuah latar hutan pedalaman yang sangat mengerikan. Terdapat dua orang yang sedang latihan mati-matian untuk melakukan balas dendam. Latihan ini bukan latihan biasa, tetapi latihan penuh berdarah. Dan inilah si dukun dari Indonesia yang bernama Mbah Sharman sedang melatih seorang bocah yang bernama si Roy. Dan diduga si Roy ini mempunyai sebuah dendam kepada seorang mafia yang berada di kota. Setiap hari si Roy ketika masa kecil memikirkan adiknya yang bernama Mina, dan sekarang sudah direnggut oleh mafia karena telah dibantai di pusat kota. Sampai sekarang Roy pun terus saja melatih dirinya untuk melakukan pertempuran bersama para mafia. To kill Hilda Vanderkoy. Ready, proud. Selang beberapa lama kemudian, 20 tahun telah berlalu, di mana si Roy sekarang sudah beranjak dewasa yang selalu dilatih oleh Mbah Sharman, di mana ini adalah latihan berdarah untuk melakukan balas dendam yang sangat mengerikan dengan bantuan Mbah Sharman. Lalu kemudian, seperti biasa ketika selesai latihan, Roy akan membawa beberapa kubis di kota untuk dijual dan mendapatkan beberapa uang, sambil mengamati keadaan kota untuk melakukan balas dendam tersebut. Singkat waktu, Roy sudah berada di kota, tiba-tiba saja mafia yang bernama Hilda datang telah membantai. The Vanderkoys. Order must be swift. Tanpa banyak basa-basi, anak buahnya Hilda pun langsung membawa beberapa laki-laki untuk bisa ditangkap, sambil membayangkan masa lalu ibunya Roy yang telah dibunuh oleh Hilda dan para konco-konconya. Sekarang kita akan melihat seseorang yang bernama Glenn. Dia adalah suami barunya si Hilda untuk menjalankan sebuah tugas, yaitu menangkap warga sipil untuk melakukan sebuah acara persembahan. Singkat waktu dalam acara tersebut, si Glenn pun langsung memberikan sebuah pidato kepada seluruh warga masyarakat. Namun tiba-tiba saja masyarakat tersebut langsung memberontak dan dibantai.
Here, they can't decide. You guys Let them go! Stop fucking shouting at me! Dan sekali tanpa banyak basa-basi, Glenn bersama para konco-konconya pun langsung membantai para masyarakat warga sipil, dan Mbah Sharman menahan si Roy untuk tidak melakukan apapun karena hari ini bukan hari pertempuran. Lalu kemudian Glenn bersama para konco-konconya pun langsung membereskan semua mayat yang ada di kampung itu untuk bisa melakukan pembersihan. Namun tanpa mereka sadari, Mbah Sharman pun mengizinkan kepada si Roy untuk melakukan pengintaian kepada Glenn bersama para konco-konconya supaya bisa mendapatkan sebuah informasi di mana markas mereka semua telah berada. Dengan keterampilan yang telah dilatih oleh Mbah Sharman, akhirnya si Roy pun berhasil menyusup ke dalam bagasi. Singkat waktu, seluruh para tawanan yang telah diambil dari kampung tersebut telah dikumpulkan. Untungnya si Roy bisa melakukan pengintaian kepada mereka semuanya. Nah, inilah kita akan melihat seseorang yang bernama Gordon, seorang jawara dari tempat ini, dan manajernya yang bernama Melanie, di mana mereka semua adalah kaki tangan si Hilda dan semuanya telah melakukan percakapan. Melanie pun mengatakan bahwa tawanan ini sangatlah kurang dan harus mengambil beberapa orang lagi dari pusat kota untuk melakukan pertunjukan yang bernama Cooling, yaitu persembahan kepada mafia Hilda. Kemudian tiba-tiba saja si Roy melihat adiknya yang bernama Mina, yang hanya bisa dilihat oleh Roy saja karena Mina sudah meninggal. Kemudian si Mina memberikan solusi. Who the fuck is that? Ya, pertempuran yang sangat mengerikan. Akhirnya si Glenn, suaminya si Hilda pun telah tertangkap, tetapi malah dibunuh. Oh my god, no! Hilda! Oh, fuck. Oh, mengerikan sekali. Tak sengaja si Glenn pun malah terbunuh. Kemudian si Roy pun bertemu dengan seseorang yang bernama Basho, di mana si Basho ini mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah tentara untuk melakukan pembangkangan kepada mafia Hilda. Dan inilah tentara-tentara si Basho. Welcome. Ternyata tentaranya hanya satu orang saja yang bernama si Benny. Tetapi Basho pun langsung mengatakan kepada si Benny kemana tentara-tentara yang lain. Dan ternyata semuanya telah gugur dibantai oleh mafia Hilda dan para konco-konconya. Mendengar informasi seperti itu, Basho sangatlah sedih terhadap apa yang dilakukan oleh Hilda dan para konco-konconya, membantai orang-orang yang tidak berdosa. Lalu kemudian dengan seperti ini mereka pun langsung membuat sebuah rencana dan akan melakukan pertempuran sampai ke markasnya Hilda sebelum acara Cooling dimulai. Here we go. Tanpa banyak basa-basi, Basho dan Benny pun langsung memberikan sebuah arahan untuk bisa menjadikan semua para penguasa Hilda dan para konco-konconya kita akan bantai sampai tuntas. Dengan keadaan seperti ini, mereka semua mempunyai sebuah alat yang bernama si Roy untuk bisa melakukan pembantaian kepada mereka semuanya dan akan menyusup ke sebuah markas. Rencana demi rencana mereka semua telah susun dengan matang. Akhirnya mereka pun akan melakukan strategi khusus untuk melakukan pembantaian. Weird props. Singkat waktu, mereka semuanya telah menyusun sebuah rencana di mana si Roy akan bertindak sebagai koki dan menyusup ke dalam sebuah kastil yang telah dipimpin oleh si Hilda. Dengan membawa sepotong kue, maka mereka pun langsung datang ke tempat ini untuk bisa melakukan pengintaian.
Dengan demikian, karena telah diberikan sebuah arahan oleh adiknya Mina yang telah meninggal, rohnya yang selalu mengikuti di mana Roy berada, dan dia pun akan melakukan sebuah pertempuran. Tanpa banyak basa-basi, ketika seluruh kepala keluarga sudah berkumpul di sebuah ruangan, Roy pun langsung bertindak. Something's off. Gotcha! Down! GG sekali, semua pertempuran tersebut malah menjadi sia-sia karena yang berkumpul mereka semua adalah bukan Hilda dan para keluarganya, tetapi itu semua hanyalah aktor yang telah dibuat oleh si Gordon. Dengan demikian, rencana tersebut telah memunculkan si Roy untuk melakukan pemberontakan. Tanpa banyak basa-basi, Gordon para konconya pun langsung menghajar. Drop the gun. My entire life, Bill and I failed. Tanpa diduga, pertempuran tersebut malah Roy bisa tertangkap dan diinterogasi oleh seorang wanita yang entah siapa memakai sebuah topeng menanyakan seseorang yang bernama Mbah Sarman. Tetapi si Roy pun tidak pernah mengatakan di manakah Mbah Sarman berada. Dengan demikian, si Gordon pun langsung datang memulai interogasi untuk bisa menyerahkan si Mbah Sarman. Dan si Gordon mengatakan tidak peduli si Mbah Sarman ataupun si Hilda yang akan mati, dan ini semua menjadi rumit. Dan ternyata Hilda bersama Mbah Sarman mempunyai sebuah ikatan dendam yang sangat mengerikan. Tidak peduli, si Gordon pun mengatakan siapa yang mati duluan, yang penting salah satunya bisa mati untuk bisa menormalkan semua kota. Ini semua menjadi sangat rumit. Tetapi Melanie pun datang untuk bisa membawa si Roy ke dalam pentas pertunjukan. Take him to the studio. Welcome to the calling. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya pesta persembahan pun telah dimulai. Dan inilah si bos mafia Hilda yang telah memimpin diktator yang berada di kota ini. Namun pada tahun ini, Hilda lah yang langsung membuka acara tersebut. Tetapi ketika berbalik, Hilda tercengung. Yang telah ditumbangkan adalah seorang laki-laki. Dan mungkin saja Hilda mengetahui laki-laki tersebut. Tanpa banyak basa-basi, mereka semua pun langsung membuka acara guling yang sangat mengerikan. The banner boy, everybody! Akhirnya acara guling pun telah dimulai, di mana acara ini ada acara setan yang membantai para masyarakat biasa untuk mereka pertontonkan dan dibantai secara brutal. Hurry up! Basho? Dan sekali seluruh para kocok-kocoknya Hilda pun telah dibantai habis. Namun sayangnya Basho dan Benny, dia tertembak oleh si Melanie. Dan sehingga dengan kekuatan yang masih bertahan, Basho pun langsung mengantarkan kepada si Roy ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah jalan menuju ruang bawah tanahnya si Hilda, dan langsung bertempur.
Singkat waktu dengan dendam yang sangat mengerikan, di mana Roy pun telah membunuh seluruh para tentara dan sayangnya si Baso malah juga terbunuh. Di sisi lain kita melihat si Gordon yang sudah terkapar karena terdapat sebuah pengkhianatan. Tanpa banyak basa-basi, dengan begitu Gordon pun langsung membantu si Roy untuk menuju ruangan bawah tanah bunker yang telah dibangun oleh si Hilda. Namun demikian, Roy pun langsung menebas kepala si Gordon. GG sekali, si Gordon pun langsung mokat. Singkat waktu ketika di dalam lift menuju bunker, si Hilda pun langsung melakukan komunikasi bersama si Roy. Dia tidak mau melakukan pertempuran dan si Roy pun langsung memberikan sebuah lukisan, di mana lukisan tersebut mengingatkan sesuatu kepada si Hilda, dan akhirnya mereka pun akan bertemu untuk melakukan perbincangan. Tanpa diduga, ketika itu juga ternyata si Hilda adalah ibu kandungnya si Roy dan Mina. Entah apa yang terjadi, di mana si Hilda pun langsung mengatakan dan memeluknya si Roy. Dan apakah ini adalah anak kandungnya yang telah hilang 20 tahun yang lalu? Masalah pun menjadi semakin rumit, dan si Roy pun anehnya tidak mengingat semua tentang masa lalu. Yang dia ingat adalah balas dendam seseorang yang telah membunuh ibunya dan adik kandungnya. Entah apa yang dilakukan oleh Mbah Sharman. Ternyata si Sharman inilah yang telah memberikan sebuah mantra untuk bisa memberikan sebuah alat di mana masa lalunya akan terungkap ketika Hilda akan membunuh seseorang, yaitu Sharman bersama para keluarganya. Dengan demikian, inilah awal dari dendam Kusumat. Please. Dan sekali, sekarang kita semua terungkap bahwa si Roy telah diculik oleh Mbah Sharman. Diberikan sebuah mantra khusus sehingga tidak mengingat keluarganya. Dengan demikian, mereka pun akan melakukan pertempuran. Nah, inilah seseorang yang bernama Mina yang akan menyadarkan si Roy dan mengatakan bahwa Mina tidak mati dan sekarang sudah satu umur dengan si Roy. Dengan demikian, mereka semua haru, duka, dan pusing pun telah bercampur aduk di dalam kepala si Roy. Mereka pun terus saja memanjakan si Roy untuk bisa kembali kepada keluarganya. Namun Roy tidak akan pernah bisa padam karena tekadnya sudah bulat. Ia melihat tingkah laku si Roy bahwa dia tidak berubah. Akhirnya si Roy pun akan dibunuh. This isn't your brother. Him accordingly. Lalu kemudian, tanpa banyak basa-basi, ibunya pun langsung menyuruh adiknya Mina untuk membunuh si Roy. Tetapi si Roy tidak akan melawan karena dia pun mengingat beberapa hal tentang Mina. Dengan demikian, maka si Roy pun langsung memberikan sebuah tanda, di mana tanda itu ada 5 jari untuk memburu diktator ibunya yang bernama Hilda. Lalu tiba-tiba Finish it! The only way out. Dan sekali, dengan keputusan, Mina langsung menyelamatkan si Roy dari para diktator yang ada di tempat ini. Memang betul si Hilda ini adalah mafia yang telah menguasai kota, sampai-sampai anaknya sendiri tidak mau mengikutinya karena ingin perubahan. Ketika itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah menunggu mereka berdua. Oh, ternyata itu adalah Mbah Sharman yang telah memerintahkan kepada si Roy untuk membunuh wanita tersebut, yaitu Mina. Karena Mina bagian dari keluarga si Hilda,
Akan tetapi Roy mengatakan bahwa dia sudah mengingat semuanya dan semuanya telah berakhir. Tetapi Mbah Sharman tidak terima. Ya, pertempuran yang sangat mengerikan dan akhirnya Sharman pun telah mokat karena terbelenggu dengan dendam yang sangat mengerikan, dan akhirnya mereka berdua, Roy dan Mina, bisa mengawali hidup yang baru dan mereka pun akan memulai untuk bisa membereskan semua kota. Nah, disinilah mereka semua pun langsung bergabung untuk merencanakan sesuatu untuk bisa mengembalikan semua fitrah manusia. Akhirnya film pun telah berakhir. Oke kawan-kawanku, terima kasih kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Bagaimana filmnya? Sungguh brutal bukan? Mantap sekali. Nah, bagi kalian semua yang ingin nonton film-film yang sangat luar biasa dari KDAGC, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya kalian mendapatkan film terbaru seru lainnya hanya bersama kami. Dan KDAGC mengucapkan terima kasih kepada Yayan Ruhiat yang telah mewakili Indonesia dari Tasikmalaya dengan seni bela diri pencak silat. Dengan demikian, kita semua para Indonesia sudah menjunjung tinggi seni kita menuju mancanegara. Sungguh mengerikan sekali. Semoga prestasi ini bisa melambung tinggi bersama orang-orang yang ada di depan kita dan menyokong oleh para pemerintah kita semuanya supaya bisa go internasional. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.